Dan pada materi pembelajaran kali ini saya akan membahas seputar self-hypnosis, kemudian ada hypnotic power, dan juga brainwave, kurang lebih seperti itu ya. Pengetahuan ini akan menunjang Anda nantinya selama melakukan praktek di lapangan. Oke, yang pertama adalah self-hypnosis. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya bahwa segala sesuatu atau segala bentuk hipnosis sebenarnya adalah self-hypnosis. Atau kitalah yang mengizinkan, mempercayakan, dan juga membiarkan diri kita masuk ke dalam kondisi atau fenomena hipnosis itu sendiri. Self-hypnosis pada intinya adalah satu teknik untuk menghipnosis diri kita sendiri, atau dengan kata lain, hipnotis dan subjeknya adalah pihak yang sama. Jadi kita sendirilah yang mengarahkan arah dan tujuan dari pikiran kita. Jadi ibaratnya kita itu pilot sekaligus penumpang dari pikiran kita sendiri. Yang terjadi dalam self-hypnosis adalah kita melakukan relaksasi, menurunkan gelombang otak kita dari beta ke alfa, sebisa mungkin menuju ke theta dan menjaganya agar tidak masuk ke dalam delta atau kondisi tertidur lelap tanpa mimpi biasanya. Yang perlu diingat adalah bahwa pikiran bawah sadar, komponennya itu lebih kuat. Saya seringkali bilang 8 kali lebih kuat minimal dari pikiran sadar. Jadi sugesti yang Anda masukkan akan lebih kuat juga daripada kondisi pikiran sadar. Berikut adalah beberapa manfaat dari self-hypnosis yang bisa Anda praktekkan sendiri. Yang pertama adalah untuk mengatasi rasa takut. Ya, contohnya takut bicara depan umum, kemudian mungkin ada fobia atau trauma. Nah, fobia sendiri sebenarnya dibagi jadi 2 kategori yang secara umum, yaitu satu fobia general atau fobia umum, dan ternyata ini lebih membahayakan daripada yang kedua, yaitu fobia spesifik. Kalau fobia spesifik ini biasanya disebabkan oleh trauma atau trauma psikologis tepatnya ya. Jadi satu pengalaman yang tidak menyenangkan akan satu benda atau satu unsur. Contohnya takut sama anjing, takut sama balon, bisa takut sama tali, atau takut sama benda yang spesifik. Itu biasanya disebut sebagai fobia yang spesifik. Jadi ada satu pengalaman yang tidak menyenangkan terhadap satu benda, kemudian Anda mengasosiasikan pengalaman tersebut akan muncul kembali kalau benda itu muncul. Saya sendiri pernah mendapatkan satu orang klien yang fobia atau takut terhadap truk. Ya, truk. Jadi dia itu punya pengalaman buruk ketika di jalan, kemudian melihat orang korban kecelakaan tuh terlindas truk. Jadi dia mengasosiasikan kejadian yang tidak menyenangkan, ada darah, kemudian ada kecelakaan, paniknya itu dengan truk tadi. Padahal tidak melulu truk mendatangkan kecelakaan. Nah itu contoh fobia spesifik. Atau misalnya takut ledakan balon yang saya bilang ya. Jadi sangat-sangat terkait dengan satu kebendaan. Nah, yang lebih bahaya tadi fobia general atau fobia umum adalah ketakutan yang biasanya bisa diasosiasikan ke banyak hal. Contohnya takut bicara depan umum. Ya, ini banyak banget peristiwanya. Contohnya Anda ngomong di presentasi, ngomong sama orang lain. Nah, ini bahaya. Atau yang kedua takut di tempat yang sempit atau takut di tempat yang luas, takut di tempat yang terbuka. Anda ke pasar, Anda ke bandara, itu pun akan takut. Nah, fobia yang spesifik tadi sudah saya bilang bahwa terkait dengan sebuah kejadian traumatik. Kalau fobia umum lebih kepada konsep diri atau memang ada nilai yang salah yang diberikan sama figur otoritas atau figur terdekat kita. Nah, kedua hal ini juga bisa kita atasi melalui self-hypnosis dan juga hipnoterapi. Kemudian self-hypnosis juga berguna untuk meningkatkan kemampuan atau kepercayaan diri. Contohnya konsentrasi, belajar, ya kemampuan belajar. Dan ada juga audionya disertakan, nanti teman-teman bisa mendengarkan dan mempraktekkan. Yang ketiga bisa membantu mengurangi kebiasaan buruk, contohnya rokok. Ya. Dan yang kedua adalah makan berlebihan, jadi yang pengen diet atau drugs ya, yang terkait sama obat-obatan terlarang membantu, minuman keras, ya ada kebiasaan seperti itu. Contohnya kebiasaan judi dan banyak hal lainnya. Pada intinya nanti ketika dilakukan proses self-hypnosis atau hipnoterapi, kita akan memberikan jalan baru atau opsi perilaku baru. Ya. Dan akan lebih efektif jika perlahan-lahan diberikannya. Nanti akan saya jelaskan ada salah satu unsur kenapa kebiasaan buruk kita tetap atau menetap terus-menerus. Ternyata kebiasaan buruk kita itu enak. Dan selama masih enak, selama masih menimbulkan rasa nyaman, rasa ya damai dalam diri kita, ini akan nagih terus. Kemudian manfaat self-hypnosis yang berikutnya adalah untuk mengendalikan rasa sakit. Contohnya rasa sakit fisik, emosional, atau mental. Lagi emosi, lagi muncul marahnya, kita bisa kendalikan lewat afirmasi dan self-hypnosis, dilatih ya.
Bisa juga untuk meningkatkan semangat dan motivasi, dan juga melakukan pemrograman diri. Apa yang Anda inginkan akan lebih efektif dalam kondisi hipnosis. Berikut ini adalah hal yang perlu diperhatikan sebelum Anda melakukan self-hypnosis, jadi persiapannya. Yang pertama, pastikan Anda ada di posisi yang nyaman. Contohnya duduk santai, berbaring, atau di sofa, ya. Jangan melakukannya ketika berkendara atau mengerjakan pekerjaan lain. Yang kedua, pilih waktunya. Jadi, satu tema pemrograman pilih di satu kesempatan atau self-hypnosis yang khusus. Yang ketiga, Anda bisa dengarkan audio yang sudah dilampirkan untuk mempermudah. Jadi, Anda tidak melakukan sendiri seperti memperkatakan skrip, tapi Anda mendengarkan orang yang memperkatakan skrip. Ketika Anda ingin melakukannya sendiri juga bisa, sama seperti yang sudah Anda praktekkan di modul sebelumnya, langkahnya serupa, yaitu pertama ada induksi yang dilakukan dengan relaksasi. Jadi kita melakukan relaksasi progresif kepada diri kita sendiri, mulai dari mata, kepala, bahu, tangan, ya, perut boleh masuk, kemudian paha, kaki, jadi sampai ke bawah rileks. Yang kedua di pening. Kemudian yang ketiga kita lakukan suggestion, biasanya direct suggestion lewat bahasa positif. Kemudian Anda ulang, kemudian progresif, ya. Kemudian lakukan termination untuk bangun dari kondisi tidur Anda, atau Anda boleh lanjutkan ke tidur alami, masuk ke dalam gelombang delta juga bisa sih nanti pengakhirannya. Nah, untuk mempermudah, saya sarankan untuk terlebih dahulu mendengarkan audio yang memang sudah disediakan.